Pemirsa, ratusan warga Iran turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, dan mengutuk serangan Amerika Serikat Israel terhadap negara mereka. Kemarahan warga Iran atas serangan Amerika Serikat Israel ke negaranya. Para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat dan Israel. Aksi demo terjadi di beberapa kota Iran termasuk Teheran, Sabzeh, Medan, dan Qazvin. Eskalasi konflik antara AS Israel dan Iran terus meningkat dengan kedua pihak terus saling serang. Pemirsa, SPBU di Sri Lanka dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre bahan bakar. Akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah upaya dilakukan untuk efisiensi bahan bakar di negara Asia Selatan ini. Puluhan pengemudi mengantri di luar SPBU di Colombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-raung di Beersheba dan daerah sekitarnya.
Pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani akibat serangan yang dilancarkan Israel. Sebelumnya, Israel mengklaim telah membunuh Larijani dalam serangan yang ditargetkan. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani gugur dalam serangan Israel. Iran mengumumkan kematian Larijani beberapa jam setelah Israel mengklaim bahwa Larijani tewas dalam serangan di tengah perang AS Israel terhadap Iran. Dewan Keamanan Nasional tertinggi juga menyatakan bahwa putra Ali Larijani juga gugur dalam serangan. Diketahui Ali Larijani terakhir kali terlihat di depan umum pada Jumat 13 Maret lalu selama parade Hari Al-Quds di ibu kota Teheran. Secara terpisah, Brigjen Gholam Reza Soleimani, kepala pasukan paramiliter Basij Iran juga dilaporkan gugur dalam serangan Israel. Hal tersebut diklaim oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה. Gugurnya Ali Larijani bisa jadi pukulan telak bagi Iran. Pasalnya Larijani merupakan tangan kanan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Usai kematian Ali Larijani, Iran pun kembali melancarkan serangkaian gelombang serangan baru ke Tel Aviv sebagai balasan. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka Ali Larijani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Ya, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di Pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari Pangkalan Udara Militer Inggris.